Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemuda dan teruna, serta anak-anak yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Selamat bergabung bersama dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Nazaret Jakarta di minggu ke-19 sesudah Pentakosta dengan pemberita firman Penatua Cindy Polii Palar. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Betapa sering kita mendengar cerita mengenai orang Kristen yang tidak setia dan taat. Ada yang tidak setia dan tidak taat dengan kepercayaan yang diberikan atasan mereka sehingga mereka menipu. Ada yang tidak setia dan tidak taat dengan tugas jabatan yang mereka emban dalam pemerintahan sehingga mereka melakukan korupsi. Ada juga yang tidak setia dan tidak taat sebagai pengikut Kristus, sehingga murtad dan lain sebagainya. Ada pepatah yang mengatakan, mencari orang pintar berpengalaman dan ahli itu banyak, tetapi mencari orang yang setia dan taat tidaklah mudah. Sudahkah kita tetap setia dan taat sesuai dengan komitmen kita kepada Tuhan? Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdiri. Mari umat Tuhan kita datang ke hadirat Tuhan yang Maha Mulia dengan menaikkan pujian bagi kemuliaan-Nya. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahta-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bingkalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak berkesudahan, hingga kami semua bisa beribadah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan saja yang memberkati kegiatan ibadah kita dari awal hingga akhir. Terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya. Yang mencari Dia dengan segenap hati. Yang juga tidak melakukan kejahatan. Tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, Supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. sekiranya hidupku tentu. Untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Silakan duduk. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Dia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan nama-Nya. Ibu Bapak, Saudara kekasih, sebelum kita membaca Alkitab dan mencoba untuk merenungkannya bersama, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena saat ini kami dapat duduk bersama di sini maupun di rumah atau di tempat kami masing-masing di luar gedung gereja ini untuk beribadah, dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Bapa, agar semua yang terberitakan, terkatakan melalui hamba-Mu ini berasal daripada-Mu dan ada dalam tuntunan Roh Kudus-Mu dan karena hikmat yang daripada-Mu. Bapa dalam surga, tolonglah kami juga agar ketika kami mendengar, kami mengerti dan terlebih kami melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dengarkanlah doa ini ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang malam ini diambil dari 21 Samuel 15 ayat 19 sampai 23. Yang menyatakan (2 Samuel 15 ayat 19 sampai 23) yang menyatakan, lalu bertanyalah raja kepada Itai, orang Gad itu, mengapa pula engkau berjalan beserta kami? Pulanglah,
dan tinggallah bersama-sama raja, sebab engkau orang asing, lagi pula engkau orang buangan dari tempat asalmu. Baru kemarin engkau datang, masakan pada hari ini aku akan membawa engkau mengembara bersama-sama kami? Padahal aku harus pergi entah kemana. Pulanglah, dan bawalah juga saudara-saudaramu pulang. Mudah-mudahan Tuhan menunjukkan kasih dan setia kepadamu. Tetapi Itai menjawab raja, demi Tuhan yang hidup dan demi hidup tuanku raja, di mana tuanku raja ada, baik hidup atau mati, di situ hambamu juga ada. Lalu berkatalah Daud kepada Itai, jika demikian berjalanlah lewat. Kemudian lewatlah Itai orang Gad itu bersama-sama dengan semua orangnya dan semua anak yang menyertai dia. Seluruh negeri menangis dengan suara keras ketika seluruh rakyat berjalan lewat. Raja menyeberangi sungai Kidron dan seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurun. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ibu Bapak dipersilahkan duduk. Bacaan kita adalah bagian sepotong di tengah dari perikop yang judulnya Daud melarikan diri dari Yerusalem. Jadi karena ini sebagian kecil dari satu perikop, artinya kita hanya akan bisa mengerti cerita bila kita melihat bacaan sebelumnya, gitu ya. Sebenarnya kalau dari awal perikop ini itu juga merupakan bagian dari perenungan kita dari Sabda Bina Umat renungan tadi pagi. Bila Ibu Bapak membacanya juga tadi pagi. Sedikit mengulas dan mengingatkan, judulnya kan Daud melarikan diri dari Yerusalem. Kenapa Daud melarikan diri dari Yerusalem? Karena Absalom yang sudah menjadikan dirinya raja di Hebron, raja buat orang Israel menurut dia gitu ya, sudah terlihat semakin bisa mempengaruhi dan merangkul orang Israel. Kemudian di ayat 13 itu dikatakan hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Absalom akan datang untuk menyerbu Yerusalem, demikian yang dipikirkan. Siapa sih Absalom? Absalom adalah anak Daud. Anak dari Raja Daud sendiri. Anak yang tadinya sempat lari meninggalkan Yerusalem karena dia membunuh saudaranya sendiri yang namanya Amnon. Tapi kemudian mendapatkan pengampunan dari Daud dan ia kembali. Dan diterima oleh Daud. Tapi ternyata ketika dia kembali, perlahan-perlahan dia merencanakan untuk mengambil alih kekuasaan ayahnya. Dalam ini adalah Daud. Nah, ketika Absalom minta izin kepada ayahnya untuk ke Hebron yang katanya dia mau beribadah membayar nasarnya di sana, ternyata sebelum ke sana pun dia sudah menyiapkan sesuatu di Yerusalem dengan cara pelan-pelan dia merangkul orang Israel di sana. Caranya gini Ibu Bapak, bila ada orang-orang mau datang ke istana untuk mengadu, meminta pengadilan, mungkin juga berkonsultasi begitu ya. Dia sudah mencegatnya dulu di jalan. Dia yang mengambil alih tugas itu dan bahkan dia mengatakan kalau ke istana juga orang nggak akan dengar di sana. Kalau aku akan menjadi hakim buat kalian, justru aku akan membela apa yang benar di antara kalian. Agak sedikit tricky ya. Tapi perlahan namun pasti Absalom berhasil mempengaruhi sebagian orang Israel. Dan ketika dia kembali, dan ketika dia minta izin ayahnya untuk ke Hebron, dia juga membawa orang-orangnya.
Dan ketika di sana benar mulai ada dia memproklamasikan dirinya, bahkan orang-orang pengikutnya pun mulai berniat, berencana untuk menjadikan dia raja. Itu sebabnya ketika mendengar bahwa hati orang Israel telah condong kepada Absalom, itu ada di bagian awal perikop ini, Daud mulai berpikir. Kemudian berbicara Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Yuk kita tinggalin Yerusalem ini. Karena nanti Absalom akan ke sini gitu loh. Daud akan membawa semua pegawainya meninggalkan Yerusalem. Itu yang ada di bagian ayat-ayat awal dari perikop kita. Nah, yang kita baca tadi mulai dari ayat 19, ketika mereka akan berangkat, ikutlah bersama-sama dengan mereka orang Filistin yang di sini dikatakan orang Kreti, orang Pleti, bahkan juga semua orang Gad, 600 orang banyaknya ikut dengan Daud gitu loh, berencana ikut dengan Daud. Ibu bapak, di situ juga ada seorang yang namanya Itai. Itai itu adalah pemimpin dari orang Gad. Ketika mereka bergegas juga akan jalan, Daud nanya, kalian mau kemana gitu loh. Daud ngomong kepada Itai, mengapa pula engkau berjalan beserta kami? Di ayat 19 ya, yang tadi kita baca. Pulang aja, tinggal aja. Ngapain kamu ikut dengan kami? Kalian kan orang asing. Kalian baru bergabung dengan kami baru beberapa saat yang lalu. Ngapain kalian ikut dengan kami sementara kami sendiri nggak tahu kami akan kemana? Kami akan mengembara kemana kami juga nggak tahu. Lebih enak, dengan kata lain Daud mau bilang lebih enak, lebih nyaman tinggal di sini aja, nggak usah ikut kita. Yang nggak jelas gitu loh mau ngapain dan kemana. Tapi apa yang Itai bilang? Di ayat 21. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidup Tuanku Raja, aku akan ada bersama-sama dengan kamu, baik keadaan mati maupun hidup. Aku akan ada selalu bersama-sama dengan kamu. Ketika Itai kekeh seperti itu, Daud udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ya udahlah, yuk ikut sama-sama dengan kami. Itu yang bacaan kita malam ini, Ibu Bapak, hanya sepotong itu tentang Itai, pemimpin orang Filistin yang dalam hal ini pemimpin orang Gad. Kalau kita coba baca di tafsiran ataupun di Wikipedia, Pleti, Kreti itu orang Filistin. Begitu ya Bu? Tolong koreksi kalau saya salah. Ibu Bapak, di luar hujan dingin ya, tapi saya keringetan. Kita kembali ke bacaan kita tadi. Dari bacaan tadi, saya pribadi mempelajari dua hal. Inilah yang akan saya sharingkan kepada Ibu Bapak. Saya lebih senang menyatakan bahwa saya sharing kepada Ibu Bapak apa yang saya sudah dapat duluan. Mungkin juga Ibu Bapak bisa mendapatkan poin yang lain begitu ya. Yang pertama belajar dari Daud. Ketika ia tahu bahwa Absalom akan mengambil kekuasaan dia dengan menyerbu ke Yerusalem, yang ia lakukan adalah mengalah dengan melarikan diri dari Yerusalem. Apakah karena ia takut? Enggak, karena kalau dibacaan di perikop-perikop sebelumnya, Daud itu perang lawan Bani Amon dan orang Aram, dia berani, dia nggak takut. Jadi bukan karena takut, dia melarikan diri dari Yerusalem, meninggalkan Yerusalem karena Absalom mau datang. Apakah karena dia salah, makanya dia kabur gitu ya? Enggak. Karena itu adalah wilayah kerajaan dia yang berkuasa di situ. Absalom yang salah. Kenapa Daud mengalah? Kenapa Daud mengungsi dari Yerusalem? Kadang ketika kita mau memutuskan sesuatu dalam perjalanan hidup kita, mengalah adalah solusi yang bijak. Dalam hal ini, Daud tidak mau Yerusalem dihancurkan dalam peperangan. Di perikop-perikop sebelumnya, tabut perjanjian itu baru dipindahkan ke Yerusalem. Daud menghormati itu dan dia tidak mau membiarkan Yerusalem hancur. Kemudian hal yang kedua, bila Absalom dan orang-orangnya datang dan berperang melawan mereka,
Artinya kan yang perang mereka dengan mereka. Iya kan? Yang dibawa Absalom itu kan orang Israel juga. Absalom sendiri adalah anaknya. Yang bersama-sama dengan Daud juga sebagian besar adalah orang Israel juga. Artinya yang akan terjadi pertumpahan darah di antara mereka juga. Dengan bijak Daud lebih memilih untuk menyingkir dari Yerusalem. Pelajaran pertama buat kita, buat saya, dan kita semua, di kondisi-kondisi tertentu mengalah itu bukan berarti karena kita takut. Mengalah bukan berarti juga karena kita salah. Justru kadang mengalah juga adalah pilihan yang bijak untuk menghindari perseteruan, pertikaian, atau hal-hal yang justru membuat kita sendiri juga menjadi korban bersama. Hal yang kedua, belajar dari Itai. Itai itu orang asing, orang Filistin ya, dia pemimpin orang luar gitu loh, outsider. Tapi Itai melihat demi Tuhanku yang hidup, yang dia yakini itu adalah demi Tuhanmu yang hidup, yang dia yakini itu adalah Tuhan yang ada bersama dengan Daud, Tuhan yang Daud taati, Tuhan yang diyakini ada bersama selalu dengan Daud. Dia tahu bahwa Daudlah yang benar. Itai memilih yang benar. Itai setia kepada yang benar. Padahal kalau dibanding dengan Absalom yang adalah darah daging Daud sendiri, Itai yang orang asing ini justru lebih memilih yang benar mengikut Daud. Itai yang orang luar ini justru mengajak kelompoknya untuk bersama-sama mengikuti yang benar. Meskipun pilihan itu belum tentu jelas tuh nantinya. Kan Daud bilang, ngapain sih ikut saya kan juga nggak tahu nih mau kemana. Belum jelas gitu loh mau ngapain kemana, mau mengembara kemana. Seringkali pilihan yang benar itu saat dipilih belum tentu kelihatan dampak baiknya gitu loh. Belum tentu jelas gitu loh akan ngapain. Tapi Itai meyakini bahwa dia memilih yang benar. Dan Itai membawa kelompoknya untuk memilih yang benar, dalam hal ini mengikut Daud. Ibu bapak, saudara yang kekasih, seringkali memilih yang lebih nyaman, yang lebih enak, yang terlihat, kan kalau Itai itu tetap tinggal di Yerusalem, dia nggak perlu susah-susah ya. Dia tetap ada di zona yang enak gitu loh. Tapi dia tidak memilih itu karena dia tahu itu kalau nanti join dengan Absalom itu bukan hal yang benar gitu kan. Dia tahu apa yang harus dia pilih, yaitu ikut dalam kebenaran, ikut dengan orang yang benar yaitu Daud dalam hal ini. Seringkali ketika kita harus memilih, tentunya dalam pergumulan kita yang harus kita lihat adalah di mana Tuhan yang adalah Allah yang maha benar, itulah yang ia tunjukkanlah yang harusnya kita pilih, meskipun terlihatnya mungkin kurang enak ketika kita memilih. Tapi bila kita ikutin, bila kita jalani, itu pasti akan berbuntut pada kemenangan yang sejati, pada kebenaran yang sesungguhnya, dan itu nggak mungkin akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Di malam hari ini, ketika kita sama-sama merenungkan bacaan firman Tuhan tadi, marilah kita selalu bersama-sama mohon kepada Tuhan agar dalam keseharian kita dikuatkan dan dimampukan untuk mengalah dengan berhikmat, untuk memilih yang benar dan membawa orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mengikuti yang benar, seperti yang dilakukan oleh Itai. Dengan demikian, Allah yang ada selalu bersama-sama dengan kita akan selalu menunjukkan kepada kita semua hal baik yang Ia rencanakan. Ibu bapak tahu pada akhirnya tanpa berperang di situ pun Absalom mati. Bukan dibunuh oleh Daud atau orang-orangnya, tetapi nyangkut sendiri di pohon tarbantin ketika melarikan diri dari kejaran. Begitu ya. Jadi semua hal yang baik mari kita pilih dengan penuh hikmat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Asal Yesus jua Tuhan hidupku, Kidung Jemaat 380 bait 1 dan 2, mari kita nyanyikan bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas kesempatan bagi kami untuk bersekutu bersama. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar menguatkan iman percaya kami, bahkan membuat kami lebih berani untuk melakukan kebaikan dan kebenaran dalam nama-Mu. Berkati Ibu Penatua Cindy Polii Palar dan keluarganya, biarlah kasih Tuhan selalu melingkupinya. Ya Tuhan yang Maha Kasih, malam hari ini kami bersyukur untuk kehadiran para pendeta dalam jemaat kami. Biarlah kasih sayang Tuhan selalu melingkupi mereka, sehingga mereka tidak hanya memberitakan firman-Mu, tetapi juga kehidupan mereka menjadi teladan yang baik. Jagalah mereka dan keluarga, sehingga Engkau menampukan mereka untuk menolak segala bentuk kejahatan. Berikanlah mereka kesehatan, sehingga mereka selalu dapat memberitakan kasih-Mu. Kami juga berdoa bagi perkabaran Injil dalam berbagai bentuk. Kami berdoa untuk semua badan misi yang ada di dunia ini. Tolonglah mereka untuk menemukan bentuk-bentuk yang tepat dalam perkabaran Injil di tengah dunia saat ini. Kami berdoa untuk perkabaran Injil yang dilakukan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan peningkatan kualitas hidup. Berkatilah setiap yayasan yang berkarya dalam ladang ini, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk merencanakan program dengan baik. Berkatilah setiap orang yang mendukung perkabaran Injil melalui dana dan juga tenaga. Tolonglah mereka dengan kesehatan yang baik dan hati yang penuh sukacita, sehingga dapat selalu menopang perkabaran Injil di dunia ini. Kami juga berdoa untuk setiap pos Pelkes GPIB. Tolonglah setiap pos Pelkes untuk bersaksi tentang kasih-Mu di tengah-tengah lingkungannya. Kami juga berdoa untuk program kerja yang sudah direncanakan oleh Yayasan Diakonia GPIB, Yayasan Pendidikan GPIB, dan Yayasan Kesehatan GPIB. Tolonglah semua orang yang terlibat agar mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadilah kami warga jemaat yang selalu dapat mendukung program kerja mereka. Biarlah melalui kerja bersama ini, kami pun dapat menyebarkan kasih-Mu. Kami berdoa untuk setiap usaha kami dalam jemaat ini, untuk menjadi surat Kristus yang terbuka di mana dan kapanpun kami berada. Biarlah dengan kehadiran kami,
orang-orang di sekitar kami dapat merasakan damai sejahtera-Mu. Ya Tuhan, kami mohon, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami bersatu hati untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi, kami berdoa untuk setiap elemen pimpinan dari yang tertinggi sampai yang terbawah. Berikanlah hikmat, berikanlah kebijaksanaan, berikanlah kemampuan agar mereka dapat mengerjakan tugas mereka dengan baik, agar mereka menjadi orang-orang yang membawa kebenaran, membawa keadilan, dan membawa damai bagi negeri kami ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk berbagai masalah yang sedang dihadapi, baik kami di Indonesia maupun di dunia ini. Kami berdoa Tuhan untuk hikmat dan bijaksana para pemimpin untuk melawan kejahatan kemanusiaan, untuk mengatasi krisis global, untuk mengatasi masalah narkotik, masalah korupsi, masalah kemiskinan, masalah krisis pangan, dan banyak hal lagi. Tanpa Engkau ya Tuhan, kami tahu para pemimpin kami tidak akan mungkin mengatasi masalah-masalah global dan krisis ekonomi di dunia ini. Oleh karenanya Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemimpin dunia di belahan dunia ini di mana saja, agar mereka pun akan membawa keadilan, akan membawa kebenaran, akan membawa perdamaian yang akan berdampak pada dunia secara global. Kami berdoa Tuhan untuk TNI Polri. Engkau lebih mengetahui Tuhan apa yang terjadi. Kami mohon belas kasihan-Mu. Biarlah Engkau memberkati TNI Polri, sungguh-sungguh menjalankan kebenaran untuk membela rakyat, untuk membela kebenaran dan menjaga bangsa ini. Kami berdoa ya Tuhan, agar semua elemen bangsa akan membawa damai, keadilan, dan kebenaran. Pulihkanlah bangsa kami ya Tuhan, pulihkanlah dunia ini, agar kami dapat merasakan damai sejahtera-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bapa dalam surga, di malam hari ini kami juga mau berdoa bagi warga Jemaat GPIB Jemaat Nasaret. Bapa berkatilah kami dalam persekutuan kebersamaan kami. Tolong agar kami selalu saling menopang dalam kasih, saling melengkapi sebagai persekutuan, saling memperhatikan dan saling mengasihi. Sebagaimana Bapa mengasihi kami, agar kiranya melalui persekutuan kami boleh menjadi saksi-Mu yang memperlihatkan kehidupan baik bagi warga di sekitar kami, bagi semua orang dimanapun kami berada di sekeliling kami. Saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk majelis jemaat di jemaat-Mu di sini. Bapa, Engkau yang memilih dan memanggil, kiranya Engkau juga yang melengkapi agar majelis jemaat boleh melakukan tugas pelayanannya dengan baik hingga akhir periode ini yang tinggal beberapa hari lagi. Terima kasih ya Bapak untuk penyertaan-Mu khususnya di 5 tahun terakhir. Kiranya Engkau juga memberkati majelis jemaat selain sebagai satu lembaga, tapi juga dalam kehidupan setiap pribadinya, agar melalui pribadi pelayan Tuhan ini, setiap orang boleh dikuatkan, setiap orang boleh diteguhkan pengharapannya akan kepercayaan pada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat manusia. Bapa yang Maha Kasih, kami pun mau berdoa bersama untuk pegawai kantor majelis jemaat GPIB Nasaret. Bapak berikan bagi mereka kesanggupan untuk boleh melakukan tugas pekerjaan mereka dengan baik setiap hari, setiap saat, dengan kesabaran, dengan penuh sukacita, dan dengan kecerdasan yang daripada-Mu. Agar melalui semua hal yang mereka kerjakan, penopang, pendukung, pelayanan, kegiatan di jemaat ini boleh berjalan dengan baik. Dan kiranya melalui setiap kegiatan yang dilakukan, semakin dirasakan kasih Tuhan yang merekatkan persekutuan, kasih Tuhan yang menopang untuk jemaat-Mu bersaksi, dan kasih Tuhan yang selalu mengobarkan semangat pelayanan bagi sesama. Juga untuk unit-unit misioner di jemaat ini, kiranya Bapak berkati,
agar setiap pelayan yang terlibat di dalamnya boleh selalu bersahati melakukan tugas-tugas pekerjaan pelayanan yang dipercayakan, agar kiranya kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui unit misioner di jemaat ini, persekutuan jemaatmu semakin dikuatkan, pelayanan kesaksian boleh juga semakin berkembang dan memuliakan namamu. Bapa yang Maha Kasih, kami juga mau berdoa untuk setiap anakmu, setiap pelayanmu yang terlibat dalam pelayanan di Mupel Jakarta Timur. Bapa berkatilah mereka, berikan hikmat agar pelayanan koordinasi, pelayanan di jemaatmu GPIB di Jakarta Timur ini boleh berjalan dengan baik. Dan kami boleh direkatkan satu dengan yang lain dalam sukacita kebersamaan, semangat di dalam Tuhan. Khusus buat Majelis Sinode GPIB. Bapak berkatilah mereka, Bapak berkati fungsionaris Majelis Sinode, kiranya semua hal Bapak lengkapi, Bapak mampukan, Bapak sempurnakan, agar Majelis Sinode GPIB boleh melakukan tugas pekerjaan pelayanannya seturut dengan kehendak-Mu di dalam semua kebijakan yang dilakukan, di dalam setiap aktivitas yang dijalankan. Bapa yang Maha Kasih, saat ini juga kami mau berdoa untuk pemerintah kami yang masih memberlakukan PPKM, kebijakan pemerintah terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Bapak berkatilah, berikan hikmat bagi pemerintah kami agar boleh senantiasa peka dalam bimbingan Tuhan, agar setiap hal yang ditetapkan itu benar-benar demi kepentingan kehidupan masyarakat bersama. Dan buat setiap kami, Bapak tolong agar kami disiplin juga dengan bertanggung jawab mentaati pemberlakuan kebijakan ini. Dengan demikian, dalam ketaatan kami bersama, kami boleh menjaga diri kami dan kami boleh menjaga sesama kami, dan kiranya dalam kebersamaan kami dalam kehidupan di dalam masyarakat ini, kami boleh senantiasa produktif dalam menjalani kegiatan dan aktivitas kami, dan kami boleh bersama-sama mendukung setiap program pemerintah yang ditetapkan untuk mencapai keadaan yang lebih baik bagi kehidupan kami sebagai bangsa bersama. Ya Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami masih ada dalam proses persiapan pengadaan diaken dan penatua untuk 2022-2027. Tinggal beberapa hari lagi ya Tuhan, proses ini akan selesai. Kami yakini yang sudah dilewati itu ada dalam bimbingan Tuhan. Kami tetap berseru dan bermohon kepadamu, kiranya bimbingan-Mu lah yang menyelesaikan semua proses ini agar dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk rencana kegiatan di hari Kamis besok 20 Oktober 2022, di mana akan ada persiapan diaken dan penatua bersama dengan keluarga. Bapak berkati setiap calon penatua dan diaken untuk 2022-2027 bersama dengan keluarga, agar sejak awal menyediakan dirinya untuk bersama-sama mengikuti semua proses yang ada. Bapak berkati agar melalui pembicaraan esok, tugas panggilan yang Kau berikan, yang Kau utuskan, itu boleh semakin dikuatkan pemenuhan panggilannya. Bukan hanya bagi diaken dan penatua terpilih, tetapi juga bagi keluarga yang ada di sekeliling mereka. Saat ini ya Tuhan, juga untuk rencana persiapan ibadah peneguhan di hari Jumat 21 Oktober 2022, Bapak tolong agar persiapan ini pun boleh berjalan dengan baik. Dan kiranya melalui usaha kami mempersiapkan yang terbaik, yang Engkau berkati, segala sesuatu boleh sempurna karena Engkau adalah Allah yang maha sempurna. Karena Engkau Allah yang maha sempurna itu turut campur tangan di dalam segala persiapan yang kami upayakan. Kami berdoa untuk ibadah peneguhan di hari Minggu 23 Oktober jam 4 sore nanti. Bapak tolong siapkan semua hal yang diperlukan. Bapak berkati segala usaha dan upaya yang dipersiapkan. Dan kiranya hanya karena kasih dan sayang-Mu, seluruh pelayan ibadah, seluruh diaken dan penatua yang akan diteguhkan, seluruh warga jemaat yang akan hadir, kiranya boleh bersama-sama merasakan bahwa ibadah ini adalah peneguhan dari Tuhan untuk yang terpilih maupun untuk warga jemaat yang akan dilayani. Kami yakin dan percaya Engkau yang memulai proses ini, Engkau juga yang akan menutupnya dengan sempurna. Bapa yang Maha Kudus,
Di tanggal 23 Oktober nanti juga akan diadakan sidang Majelis Jemaat Khusus untuk pemilihan pelaksana harian Majelis Jemaat 2022 hingga 2025. Kiranya proses ini pun boleh berjalan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dengan semua hal yang paling benar karena tuntunan Tuhan ada di dalamnya. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami menyerahkan seluruh permohonan kami terkait dengan proses ini dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah selalu kehendak-Mu lah yang terjadi dan bawalah kami untuk selalu ada dalam ketaatan kepada Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, saat ini juga kami berdoa untuk proses penyelesaian Tanah Waru. Bertahun-tahun ya Bapa, tak putus-putus, tak lelah-lelahnya kami berdoa untuk penyertaan-Mu dalam proses ini. Bapa, tolonglah agar kami tak putus-putus berharap dan berseru kepadamu. Bapa, tolonglah agar semua upaya yang dilakukan itu boleh mencapai penyelesaian. Bapa, tolonglah agar kebenaran-Mu yang dinyatakan, agar hak yang boleh kami terima itu Kau berikan, agar hak yang boleh menjadi bagian untuk orang lain itu juga kiranya Engkau yang menyatakan. Kami yakin dan percaya Tuhan tak pernah meninggalkan kami untuk proses penyelesaian Tanah Waru. Ya Bapa yang Maha Kudus, di saat ini kami juga mau berdoa untuk warga jemaat yang sakit, yang sedang dalam proses pemulihan, dan juga untuk mereka yang lanjut usia. Kami mau berdoa untuk orang tua kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami mau berdoa untuk anak-anak kami. Bapa, kami berdoa untuk Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Aritonang, Ibu Titin Nugroho Said Suyut, Ibu Yudit Tambunan Marlisa, Bapak Butar-Butar, Ibu Desire Manangka, Ibu Poyo Oleh, Ibu Rustamaji, Ibu Diana Oro, Ibu Diana Kando Parinduri, Ibu Heni Urai Raintung, Ibu A. Rin de Vretes, Bapak Alexander Rega, Bapak Rensi Supusepa, Adik Yosia Luntungan, Ibu Teli Wenas Pelealu, Ibu Kandowaro, Bapak Karel Van Prah, Ibu Heni Silayan Katiandago, Bapak Johannes Auri, Saudari Fasti Polii, Ibu Sarah Banuera, Ibu Yati Talahatu, Saudari Neti Pasaribu, Ibu Else Hondo Wuwungan, Immanuel Sumual, Bapak Hari Samsu, Pendeta Deni Matula Pelwa, Ibu Mika Huta Barat, Bapak Manurung, dan juga Ibu Verda Sianturi Ranti. Bahkan Bapak, mungkin juga ada warga jemaat, saudara kami, orang tua kami, adik-adik kami yang tidak kami sebutkan nama mereka di malam hari ini, tapi kiranya dalam kasih dan sayang-Mu, Engkau menjaga dan memelihara mereka. Engkau menolong dalam upaya pengobatan, Engkau memberkati dalam upaya pemulihan. Hidup adalah milik-Mu, kami yakin dan percaya jika kami berseru kepadamu, semua hal yang baiklah yang akan Kau jawab untuk kami. Bapa dalam surga, inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon Engkau menyempurnakan doa ini sebagaimana doa Bapa kami yang doa sempurna Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat 14 yang menyatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Kidung Jemaat 291 bait 1 dan bait 3. Mari bersyukur semua. Jemaat Tuhan, marilah kita mendoakan persembahan ini. Mari berdiri. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih juga atas berkat yang terus Kau limpahkan kepada kami semua, sehingga sampai hari ini kami dapat terus merasakan kasih yang Kau curahkan kepada kami. Ya Bapa, kami telah memberikan sebagian yang kami punya. Kiranya apa yang kami anak-anak-Mu ini berikan dapat menjadi berkat bagi persekutuan-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat Ibadah Keluarga 19 Oktober 2022. Berita kelahiran. Telah lahir pada Senin 3 Oktober 2022 seorang anak perempuan yang diberi nama Eliana Yona Teresia Liu, anak kedua dari keluarga Liu Hane, Joni dan Katerina, sektor pelayanan 4. Persiapan keluarga diaken dan penatua terpilih
Persiapan bagi diaken dan penatua terpilih masa tugas 2022 sampai 2027 dan keluarga, suami, istri, anak dilaksanakan pada Kamis 20 Oktober 2022 pukul 18 secara tatap muka bertempat di ruang ibadah GPIB Jemaat Nasaret. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Pengurus Pelkat PKLU GPIB Jemaat Nasaret DKI Jakarta mengundang anggota PKLU GPIB Jemaat Nasaret untuk bersekutu dalam ibadah PKLU GPIB yang akan dilaksanakan pada Sabtu 22 Oktober 2022 pukul 10 bertempat di ruang serbaguna GPIB Jemaat Nasaret dengan tema Lansia Terus Berbuah Demi Kemuliaan Tuhan, Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Pemberita firman Pendeta Yakoba Merlin Yosef. Ibadah peneguhan diaken dan penatua masa tugas 2022-2027. Ibadah peneguhan bagi diaken dan penatua GPIB Jemaat Nasaret masa tugas 2022-2027 dilaksanakan secara hybrid pada Minggu 23 Oktober 2022 pukul 16 bertempat di ruang ibadah GPIB Jemaat Nasaret. Persiapan ibadah peneguhan bagi diaken dan penatua GPIB Jemaat Nasaret masa tugas 2022 sampai 2027 dilaksanakan pada Jumat 21 Oktober 2022 pukul 18.30 sampai selesai secara tatap muka bertempat di ruang ibadah GPIB Jemaat Nasaret. Sidang Majelis Jemaat Khusus. SMJ khusus dengan agenda tunggal pemilihan pelaksana harian Majelis Jemaat PHMJ masa tugas 2022-2025 dilaksanakan pada Minggu 23 Oktober 2022 pukul 19.30 bertempat di ruang serbaguna GPIB Jemaat Nasaret. Smesnes NZ. Dalam rangka Hari Sumpah Pemuda, Gerakan Pemuda GPIB Jemaat Nasaret mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk berpartisipasi dalam kegiatan turnamen bulu tangkis Smash Nasaret pada hari Sabtu 29 Oktober 2022 pukul 10 sampai pukul 16 di GOR Kelapa Gading. Pendaftaran telah dibuka mulai tanggal 2 Oktober sampai 22 Oktober 2022 dengan kontak person Jordan nomor telepon 0812 9907 1830 dan Alan 087 8156 91326. Komunitas Baca Alkitab 2022-2024 KBA NZ 2. Komisi Teologia kembali membuka komunitas Baca Alkitab NZ kelompok 2. Kita akan membaca Alkitab secara beruntun Lectio Continue menurut isi Alkitab mulai 31 Oktober 2022. Untuk pendaftaran peserta KBA NZ kelompok 2 silakan menghubungi nomor telepon yang tertera pada selebaran elektronik dan akan ditutup hingga Minggu 30 Oktober 2022 pukul 12. Pelayan firman malam ini Penatua Adik Cynthia Geraldine Polipalar, Presbiter GPIB Jemaat Nasaret. Kepada pemerintah firman, tim live streaming, pemandu lagu Reginald Tomasua, Hermina Simajuntak, Penatua Rahayu B. Korputi Tumakaka, Putra Pratama Korputi, Irawadi Sibia Meiti Tibiluji, Ibu Titi Tumbuan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat, marilah berdiri. Pergilah dengan sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari, dan mari kita mengalah bila itu diperlukan demi kebaikan banyak orang, dan mari kita selalu hidup benar dan berpihak kepada yang benar. Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan menguatkan kita untuk melakukan itu semua. Kita nyanyi bersama, ya Tuhan Rajaku, kau panggil aku ini menjadi hambamu, bentaramu di sini. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saat teduh selesai, selamat malam Ibu Bapak.